Halo kesayangan Bude Yanti dan Bapak Yanto, sekarang ini kita akan kembali lagi diperlihatkan dengan Xiao Yan yang pada saat ini memasuki ke kedalaman hutan, lalu setelah beberapa saat Xiao Yan pada akhirnya melihat hutan besar yang terbakar dengan api ini terlihat memiliki nyala 7 warna sejauh mata Xiao Yan memandang. Namun ketika Xiao Yan memperhatikan lebih dekat pada saat ini Xiao Yan bisa melihat bahwa nyala api ini hanya memiliki satu warna. Api ini memiliki warna kuning muda dan terlihat seperti nyala api yang biasa. Namun meskipun begitu Xiao Yan pada saat ini tidak terlalu mempedulikan mengenai hal tersebut. Xiao Yan masih terus memasuki kedalaman hutan hingga pada akhirnya Xiao Yan segera sedikit berhenti dan melihat sekeliling. Xiao Yan pada saat ini berniat untuk melesatkan kekuatan spiritualnya, tetapi tiba-tiba Xiao Yan pada saat ini merasakan ada sesosok yang sedang memperhatikan Xiao Yan. Xiao Yan pada akhirnya melihat ke arah suatu tempat yang pada saat sebelumnya membuat Xiao Yan merasa sangat penasaran. Xiao Yan pada saat ini melihat ke sebatang pohon dan di bawah pohon tersebut terlihat seseorang sedang berdiri. Dengan jarak yang cukup jauh Xiao Yan pada saat ini tidak bisa melihat sosok tersebut dengan jelas, tetapi jika memperhatikan dari siluetnya sosok tersebut seperti sosok seorang wanita. Sosok ini memiliki rambut yang sangat panjang hingga hampir menyentuh mata kakinya. Di kejauhan sosok ini hanya terlihat seperti siluet bayangan dan Xiao Yan pada saat ini benar-benar sangat penasaran. Terlebih lagi Xiao Yan juga bisa melihat bahwa sepertinya sosok tersebut pada saat ini sedang memperhatikan Xiao Yan. Xiao Yan pun mengerutkan keningnya dan pada saat ini Xiao Yan memutuskan untuk segera bergegas. Namun begitu Xiao Yan bergerak mendekati sosok tersebut, sosok itu pun berbalik dan meninggalkan Xiao Yan. Sosoknya memasuki kedalaman hutan dengan sangat cepat. Xiao Yan kembali mengerutkan kening dan pada saat ini Xiao Yan menundukkan kepalanya melihat ada jejak kaki. Jejak kaki ini sepertinya adalah jejak kaki dari sosok tersebut dan Xiao Yan memutuskan untuk mengikuti jejak kaki tersebut. Begitu masuk ke dalam hutan api ini juga Xiao Yan menggunakan seluruh origin ki-nya untuk melindungi tubuh. Xiao Yan masih terus bergegas mengikuti jejak kaki yang berada di hadapannya. Namun bersamaan dengan hal tersebut Xiao Yan juga dikejutkan karena pada saat ini jejak kaki Xiao Yan tidak terlihat. Jejak kaki Xiao Yan ini benar-benar langsung dihanguskan oleh api yang berada di sekitar. Xiao Yan mengerutkan kening dan berpikir bahwa ini benar-benar sangat aneh, tetapi pada akhirnya Xiao Yan tidak terlalu memperdulikan hal tersebut. Karena tidak ada keanehan maka Xiao Yan pada saat ini masih terus melesat untuk mengikuti jejak kaki. Namun setelah beberapa saat Xiao Yan pada saat ini segera berhenti setelah melihat bahwa jejak kaki tersebut terputus. Xiao Yan pun kembali melihat sekeliling dan Xiao Yan bertanya-tanya kemanakah larinya sosok ini. Xiao Yan pada akhirnya melihat ke atas dan Xiao Yan pada saat ini kembali dikejutkan karena sosok tersebut memang berada di atas pohon. Sosok ini masih memperhatikan Xiao Yan dan Xiao Yan merasa sangat penasaran. Xiao Yan pada akhirnya bertanya siapakah sosok tersebut, tetapi sosok tersebut pada saat ini malah kembali berlari. Xiao Yan semakin dikejutkan dengan rasa penasaran yang semakin besar di dalam hatinya. Namun Xiao Yan pada saat ini juga memiliki sebuah tujuan dan Xiao Yan harus sampai ke tujuannya secepat mungkin. Xiao Yan segera mengeluarkan bunga yang pada saat sebelumnya diberikan oleh Lei Li. Bunga itu pun seketika dilepaskan oleh Xiao Yan dan bunga itu seketika menuntun jalan Xiao Yan. Bersamaan dengan hal tersebut Xiao Yan juga terkejut karena bunga ini tampaknya memiliki jalan yang sama dengan sosok sebelumnya yang menghilang. Xiao Yan pada akhirnya berpikir mungkinkah sosok sebelumnya juga ingin memberitahu Xiao Yan jalan ke kedalaman hutan api. Pada akhirnya Xiao Yan tanpa banyak basa-basi lagi segera melesat pergi. Di kedalaman hutan ini suara di sini benar-benar cukup berisik dengan banyaknya pertempuran yang tidak ada habisnya. Xiao Yan dengan cepat memasuki area luar dan masuk ke bagian terdalam. Banyak sumber energi berkilau selama perjalanan Xiao Yan dan banyak orang yang mengumpulkan energi tersebut. Namun energi ini berjumlah 2 hingga 3 warna dan Xiao Yan tidak terlalu tertarik dengan sumber energi ini.
Xiao Yan pada saat ini terus bergegas maju dan Xiao Yan tidak memperhatikan orang-orang di sekitar. Selain itu Xiao Yan juga pada saat ini tidak tahu bahwa kekuatan yang menembus jauh ke dalam hutan api semuanya berada dalam kondisi krisis. Bahkan aliansi Dou Xian pada saat ini tidak terkecuali dan mereka semua terjatuh dalam kondisi kerugian. Leng Huai pada saat ini berteriak kepada semua orang memerintahkan mereka untuk dengan cepat mundur. Namun salah seorang prajurit pada saat ini segera mulai berbicara kepada Leng Huai. Prajurit itu berkata bahwa bagian belakang mereka juga pada saat ini dikelilingi oleh api. Dengan begitu maka tidak ada cara bagi mereka untuk bisa mundur. Leng Huai pun menggertakkan gigi dan pada saat ini sosoknya kembali memandang ke arah depan. Leng Huai pada saat ini melihat pemandangan yang sangat mengejutkan di matanya. Leng Huai melihat ada seonggok naga yang sangat besar dengan sayap kelelawar di punggungnya. Naga ini benar-benar dilapisi oleh api dan kekuatannya juga pada saat ini tidak bisa diremehkan. Meskipun naga ini terlihat berbeda dari klan naga ortodoks, tampaknya mereka juga merupakan cabang dari klan naga. Selain itu jika melihat dari kekuatan fisiknya kekuatan naga ini benar-benar sebanding dengan seorang Dogat bintang 5. Bersamaan dengan aliansi Dou Xian yang pada saat ini terjebak kekuatan lain termasuk dengan alam spiritual klan Dewa Api Kuno dan alam 10.000 iblis juga menghadapi ancaman yang sama. Mereka menghadapi banyak monster yang kuat, semuanya pada saat ini terlibat di dalam pertempuran sengit untuk berhadapan dengan monster-monster kuat. Namun di sisi dari klan Dewa Api Kuno pada saat ini tampaknya mereka merasa sedikit kenyamanan. Mereka pada saat ini tampak tidak terlalu terpengaruh oleh kekuatan api yang terpancar. Hal itu dikarenakan tubuh dari orang-orang dari klan Dewa Api Kuno ini memiliki lapisan darah berwarna coklat. Dengan begitu mereka tidak menggunakan sumber energi untuk melindungi tubuh mereka masing-masing. Api ini tidak akan melukai mereka untuk sementara waktu. Cairan coklat darah ini benar-benar sangat unik dan itu hanya dimiliki oleh klan Dewa Api Kuno. Ini adalah khasiat yang diberikan oleh jantung api yang dimiliki oleh klan Dewa Api Kuno. Mereka memiliki jantung api yang bernama Senzuo yang merupakan peringkat keempat di peringkat jantung api. Tetapi meskipun begitu mereka pada saat ini juga menghadapi permasalahan yang sama dan berurusan dengan monster kuat. Sementara itu di sisi lain kembali ke Xiao Yan yang pada saat ini masih terus-menerus melesat menuju ke kedalaman hutan. Xiao Yan juga pada saat ini berhadapan dengan banyak monster tetapi meskipun begitu Xiao Yan dapat dengan mudah menghancurkan mereka. Xiao Yan tidak berhenti sama sekali dan terus bergerak ke arah yang ditunjukkan oleh bunga. Namun tidak lama kemudian Xiao Yan pada saat ini kembali berhenti. Ribuan sosok pada saat ini muncul di hadapan Xiao Yan dan ketika sosok-sosok ini melihat Xiao Yan mereka pada saat ini memandang ke arah Xiao Yan dengan ekspresi menghina. Sebuah suara bercanda juga keluar dari pemimpin mereka dan matanya pada saat ini langsung tertuju kepada Xiao Yan. Sosoknya berkata bahwa masih ada orang yang berani bertindak sendirian dan hal ini benar-benar menarik. Sementara itu Xiao Yan pada saat ini mengerutkan kening melihat ke arah ribuan sosok yang mengepung Xiao Yan. Untungnya Xiao Yan telah menghancurkan jubahnya sebelumnya dan mengenakan pakaian lain. Jika Xiao Yan melakukan perjalanan di dalam hutan api ini dengan mengenakan pakaian aliansi Dou Xian, Xiao Yan pasti akan menjadi incaran banyak orang di sekitar. Sementara itu di sisi lain pemimpin dari pasukan ini segera memerintahkan Xiao Yan untuk menyerahkan semua origin ki berkilau miliknya. Dirinya juga memerintahkan Xiao Yan untuk meninggalkan cincin penyimpanan agar dirinya bisa selamat. Menanggapi hal tersebut Xiao Yan pada saat ini masih tidak bergeming dan Xiao Yan segera melesatkan kekuatan spiritual. Xiao Yan mendeteksi aura orang-orang yang berada di sekitar. Xiao Yan pada akhirnya bisa merasakan adanya beberapa orang kuat di antara mereka. Yang terkuat di antara mereka hanyalah Dogat bintang 3 tahap menengah. Ada juga sekitar 10 orang yang berada di tingkat Dogat bintang 2. Dengan begitu tampaknya akan sangat mudah bagi Xiao Yan untuk bisa menyingkirkan mereka semua. Xiao Yan pada saat ini tidak memiliki banyak waktu untuk berhadapan dengan curut-curut seperti ini.
Pada akhirnya Xiao Yan tanpa banyak basa-basi segera berkata jika mereka menginginkannya maka mereka bisa mengambilnya. Merasa diprovokasi oleh Xiao Yan, pemimpin dari kelompok ini pada akhirnya benar-benar sangat marah. Sosoknya segera maju melesat untuk menyerang ke arah Xiao Yan. Namun dalam satu kali benturan pada saat ini telapak tangan dari sosok tersebut benar-benar dihancurkan oleh Xiao Yan. Xiao Yan juga menghantam dada dari sosok tersebut hingga sosoknya terpental dan memuntahkan seteguk besar cairan merah. Sosok tersebut pada saat ini benar-benar terkejut hingga pada akhirnya dirinya memerintahkan banyak dogat bintang 2 untuk bergegas maju. Pada akhirnya ada sekitar hampir 10 orang yang pada saat ini bergegas ke arah Xiao Yan. Namun tidak peduli banyaknya orang, Xiao Yan pada saat ini dapat dengan mudah menghancurkan mereka semua. Hanya dalam waktu singkat Xiao Yan pada saat ini benar-benar membuat mereka semua terluka. Xiao Yan juga lanjut menghampiri pemimpin mereka dan pada saat ini segera tersenyum sinis sebelum akhirnya mulai berbicara. Xiao Yan berkata sebaiknya mereka pada saat ini menyerahkan setengah dari sumber origin berkilau yang mereka miliki. Jika tidak maka nasib mereka semua benar-benar akan berakhir dengan kesengsaraan. Setelah merasakan kekuatan dari Xiao Yan, pemimpin dari kelompok ini juga benar-benar merasa takut. Tetapi meskipun begitu dirinya pada saat ini benar-benar sangat enggan jika harus menyerahkan sumber origin yang mereka telah kumpulkan. Sosoknya pada akhirnya segera berkata bahwa jika Tuan memang menginginkan setengah dari sumber energi milik mereka, tampaknya itu benar-benar sangat berlebihan dan mereka pada saat ini tidak bisa melakukannya. Terlebih lagi mereka juga berasal dari klan Lautan Langit dan dirinya yakin Tuan tidak akan berani berurusan dengan mereka. Mendengar nama alam Lautan Langit yang disebut, Xiao Yan pada saat ini sedikit tersenyum. Xiao Yan pada akhirnya lanjut berkata kepada mereka jika mereka memang berasal dari alam Lautan Langit, izinkan dirinya pada saat ini memperkenalkan diri bahwa dirinya adalah orang yang telah membantai Geling. Dirinya adalah orang dari aliansi Dosian dan apakah mereka pada saat ini ingin menyerahkan sumber origin berkilau kepadanya atau tidak? Mendengar perkataan Xiao Yan ini sosok pemimpin dari kelompok tersebut benar-benar tertegun. Jika melihat ekspresi ketidakpercayaan di wajahnya, sosok tersebut benar-benar tampaknya mengenali Geling. Seketika sosok tersebut menjadi semakin ketakutan ketika menatap ke arah Xiao Yan dan tubuhnya juga bergetar. Pada akhirnya dirinya menghela nafas dan berkata jika memang Tuan menginginkan sumber origin berkilau dari mereka, maka mereka akan dengan senang hati segera menyerahkannya kepada Tuan. Sosok tersebut pun segera melemparkan cincin penyimpanannya ke arah Xiao Yan. Sementara itu Xiao Yan segera menerima cincin penyimpanan tersebut dan memeriksa isinya dengan kekuatan spiritual. Setelah itu Xiao Yan pun menangkupkan tangannya dan mengucapkan terima kasih dan tanpa banyak basa-basi segera kembali melesat pergi. Bersamaan dengan Xiao Yan yang menghilang, pemimpin dari kelompok tersebut pada saat ini segera merubah segel tangannya. Sosoknya mengirimkan transmisi suara kepada anggotanya yang lain. Sosoknya mengirimkan informasi kepada orang yang bernama Gewen Rui bahwa mereka telah menemukan orang yang membantai Geling. Dirinya telah memberikan pelacak di cincin penyimpanan dan pastikan untuk menghabisinya. Setelah mengirim pesan ini pada akhirnya kelompok mereka segera bergegas menuju ke arah yang berlawanan dengan Xiao Yan. Sementara itu kembali ke Xiao Yan yang pada saat ini masih melesat pergi. Namun tidak lama setelah Xiao Yan bergegas pada saat ini Xiao Yan kembali menemukan keberadaan dari sosok misterius. Xiao Yan juga seketika berhenti dan pada saat ini memandang ke arah sosok yang terus memperhatikan Xiao Yan. Xiao Yan pada saat ini bertanya-tanya di dalam hatinya apakah sebenarnya yang dilakukan oleh sosok tersebut. Sosoknya terus memperhatikan Xiao Yan tetapi sosok itu benar-benar tidak mengambil tindakan. Memikirkan hal ini Xiao Yan pada akhirnya segera berteriak ketika bertanya kepada sosok tersebut apakah dirinya mengenali Xiao Yan. Apakah dirinya berada di sini dan sedang menunggu seseorang? Apakah dirinya benar-benar terlihat mirip seperti orang yang sosok tersebut kenali? Menghadapi pertanyaan Xiao Yan ini sosok tersebut pada saat ini benar-benar masih tidak bergeming. Xiao Yan pada akhirnya benar-benar hanya bisa pasrah dan Xiao Yan memutuskan untuk kembali melihat sekeliling.
Xiao Yan pada saat ini memperhatikan lingkungan sekitar di mana banyak pohon yang tersusun rapi. Xiao Yan juga seketika menyadari tampaknya pohon-pohon ini disusun membentuk seperti formasi. Namun Xiao Yan tidak mengetahui banyak tentang formasi dan jika Xiao Yan harus menghancurkan formasi tersebut, hal itu benar-benar akan sulit dan akan membutuhkan waktu banyak bagi Xiao Yan untuk melakukannya. Xiao Yan pun merenung memikirkan cara yang efektif untuk bisa menembus pohon-pohon ini. Xiao Yan juga pada saat ini bisa merasakan bahwa sepertinya ada ruang lain di sekitar sini, namun di mana tepatnya dan cara masuk ke tempat tersebut pada saat ini itulah yang menjadi permasalahan. Namun bersamaan dengan Xiao Yan yang pada saat ini masih terus merenung, tiba-tiba Xiao Yan dikejutkan oleh sesuatu. Xiao Yan pada saat ini menoleh dan menatap ke arah sosok misterius yang pada saat ini sudah berada tepat di hadapan Xiao Yan. Bersamaan dengan hal tersebut Xiao Yan juga pada saat ini merasakan terjatuh ke dalam kehampaan. Xiao Yan berusaha untuk terbang tetapi pada saat ini seperti ada sesosok yang menarik kaki Xiao Yan. Pada akhirnya sosok Xiao Yan benar-benar terjatuh ke dalam lubang hitam kehampaan. Kesadaran Xiao Yan juga pada saat ini perlahan-lahan kabur dan tidak peduli seberapa kuat Xiao Yan bertahan, Xiao Yan pada akhirnya benar-benar terjatuh dalam kondisi pingsan. Entah berapa lama kondisi pingsan ini dialami oleh Xiao Yan hingga pada akhirnya Xiao Yan perlahan-lahan membuka matanya. Kesadaran Xiao Yan juga perlahan-lahan kembali dan ketika Xiao Yan membuka matanya Xiao Yan terkejut melihat sosok yang sudah berada di hadapan Xiao Yan. Terlebih lagi wajah dari sosok tersebut juga pada saat ini berada tepat di hadapan Xiao Yan. Xiao Yan terkejut dan pada saat ini langkah mundur menjauhi sosok tersebut. Yang membuat Xiao Yan takut adalah wajah dari sosok tersebut yang terlihat seperti terdiri dari beberapa wajah menjadi satu. Xiao Yan merasakan merinding di dalam hatinya dan Xiao Yan pada saat ini sedikit mengerutkan kening memperhatikan sosok tersebut. Sementara itu di sisi lain sosok tersebut pada saat ini melambaikan tangannya dan menarik wajahnya dengan cepat. Setelah itu wajah asli dari sosok tersebut juga terlihat di hadapan Xiao Yan dan Xiao Yan segera menyadari bahwa sosok ini telah menggunakan topeng. Pada saat ini apa yang tertampil di hadapan Xiao Yan adalah wajah dari sesosok wanita yang terlihat sangat familiar. Xiao Yan pada akhirnya tanpa sadar segera bertanya siapakah sosok wanita tersebut, apa yang pada saat ini ingin dilakukan oleh sosok tersebut. Selain itu sepertinya dirinya pernah melihat sosok tersebut di suatu tempat. Wanita tersebut pada saat ini hanya menatap ke arah Xiao Yan sebelum akhirnya sosoknya segera melambaikan tangan. Wanita tersebut mengisyaratkan agar Xiao Yan melihat sekeliling dan Xiao Yan pada saat ini segera mengikutinya. Xiao Yan pada saat ini terkejut karena di sekitar Xiao Yan banyak bangunan yang seperti candi. Arsitektur candi ini juga sedikit primitif tetapi tetap memberikan perasaan keagungan. Xiao Yan juga pada saat ini menatap ke arah langit yang ternyata sangat gelap. Xiao Yan seketika menyadari bahwa saat sebelumnya Xiao Yan telah ditarik masuk ke dalam tanah. Pada akhirnya Xiao Yan bertanya kepada sosok tersebut apakah mereka pada saat ini berada di bawah tanah. Wanita tersebut pun menganggukkan kepalanya sebelum akhirnya sosoknya pada saat ini segera mengulurkan tangannya. Xiao Yan yang masih terduduk di tanah juga pada saat ini mengulurkan tangannya. Saat kedua tangan melakukan kontak beberapa gambaran pada saat ini segera muncul di hadapan mata Xiao Yan. Langit pada saat ini berubah menjadi berwarna biru dengan matahari yang tetap sama hitam. Xiao Yan pada saat ini melihat sebuah istana dengan platform bundar yang berada di atasnya. Xiao Yan juga seketika melihat sosok Gu Zongsheng yang pada saat ini berhadapan dengan seorang pria. Sementara itu di bawah platform terlihat seorang wanita yang ternyata adalah sosok misterius yang memperhatikan Gu Zongsheng. Tatapan wanita tersebut dipenuhi dengan rasa khawatir ketika menatap Gu Zongsheng. Xiao Yan juga kembali menoleh ke arah platform dan pada saat ini pertempuran benar-benar terjadi. Gu Zongsheng benar-benar dipukuli hingga babak belur oleh sosok pria tersebut. Wanita itu pun pada saat ini merasa sangat khawatir dengan keselamatan dari Gu Zongsheng. Namun setelah itu gambaran kembali berubah dengan view yang memperlihatkan sungai dengan sesosok pria yang duduk di samping sungai.
Sosok pria ini adalah Gu Zongsheng dengan wajah yang babak belur dan merenungi nasibnya. Ada juga sesosok wanita yang pada saat ini menghampiri Gu Zongsheng dan ini adalah sosok wanita misterius yang ditemui oleh Xiao Yan. Sosok wanita ini terus-menerus menyemangati Gu Zongsheng agar Gu Zongsheng pada saat ini jangan menyerah. Gu Zongsheng masih muda dan Gu Zongsheng masih memiliki banyak kesempatan untuk menjadi kuat. Sementara itu Gu Zongsheng pada saat ini menggertakkan gigi dan mengepalkan tinjunya. Gu Zongsheng lanjut berkata bagaimana mungkin dirinya pada saat ini tidak merasa sakit hati, tidak peduli bagaimanapun dirinya berusaha dirinya benar-benar tidak bisa mengalahkan pria tersebut. Jika begitu permasalahannya bagaimana mungkin Gu Zongsheng akan bisa menikahi Lan'er? Mendengar perkataan dari Gu Zongsheng pipi dari gadis tersebut seketika memerah. Sosoknya yang tersipu malu pada saat ini segera bertanya apakah Gu Zongsheng ingin menikahinya. Gu Zongsheng pun mengepalkan tangannya dan mengatupkan giginya sebelum akhirnya mulai lanjut berbicara. Dengan penuh tekad Gu Zongsheng berkata bahwa apapun yang terjadi dirinya tidak akan membiarkan Lan'er direbut oleh orang lain. Tidak ada yang bisa membawa Lan'er pergi dan meskipun ada sosok yang akan membawa Lan'er pergi itu adalah Gu Zongsheng. Setelah selesai berbicara tiba-tiba Gu Zongsheng berdiri dan melompat langsung ke tepi sungai. Sungai di akhir musim gugur ini benar-benar sangat dingin dan Gu Zongsheng pada saat ini menggertakkan giginya. Setelah beberapa saat Gu Zongsheng muncul di permukaan dan berkata kepada Lan'er agar dirinya berjanji untuk menunggu Gu Zongsheng. Melihat kesungguhan dari Gu Zongsheng gadis tersebut pada saat ini sedikit mengangguk. Pada akhirnya hati dari gadis tersebut benar-benar diserahkan kepada seorang pemuda yang berada di dalam air untuk pelatihan. Tidak lama setelah itu gambaran kembali berubah dengan sosok yang tidak terhitung jumlahnya yang pada saat ini muncul di langit. Semuanya memegang senjata dan pada saat ini sepertinya telah terjadi pertempuran. Suara gemuruh seperti guntur juga pada saat ini terdengar di sekitar. Sesosok tubuh bergegas keluar dari kuil dengan mata berwarna merah darah dan dipenuhi dengan kegilaan. Sosok tersebut pada saat ini melihat sekeliling dengan banyak mayat yang berada di sekitar. Sesosok tubuh juga pada saat ini berada di pelukannya dan tubuh tersebut adalah gadis misterius yang ditemui oleh Xiao Yan. Namun pada saat ini gadis tersebut memejamkan mata dengan bekas lubang berdarah yang mengerikan di perutnya. Adegan pada akhirnya berakhir dan Xiao Yan pada saat ini benar-benar terkejut sebelum akhirnya Xiao Yan kembali ke posisinya semula. Begitu Xiao Yan tersadar Xiao Yan pada saat ini teringat ingatan yang mulia sebelumnya. Yang mulia Gu Zongsheng telah mencari keberadaan Kong Lan selama beberapa kehidupan. Namun semuanya benar-benar berakhir dalam keadaan yang sangat tragis. Xiao Yan pada akhirnya segera menyadari mungkinkah sosok misterius yang berada di hadapan Xiao Yan pada saat ini adalah sosok Kong Lan. Memikirkan hal ini Xiao Yan pada akhirnya bertanya kepada gadis misterius tersebut apa yang ingin dirinya katakan kepada Xiao Yan. Gadis tersebut pada saat ini hanya menggelengkan kepalanya sebelum akhirnya sosoknya segera melambaikan tangannya. Kuil serta candi yang berada di sekitar begitu juga dengan matahari pada saat ini segera menyebar. Wanita itu pun tersenyum kepada Xiao Yan sebelum akhirnya wanita itu segera mengeluarkan setetes air mata. Air mata berwarna biru ini segera jatuh ke telapak tangannya dan berubah menjadi setetes kristal biru. Setelah itu sosoknya menyerahkan setetes kristal biru bersamaan dengan topeng yang sebelumnya Xiao Yan lihat kepada Xiao Yan. Xiao Yan yang masih berada di dalam keadaan linglung pada saat ini hanya bisa menerima dua benda tersebut. Namun bersamaan dengan hal tersebut sosok wanita itu pada saat ini sudah memeluk Xiao Yan. Sebelum Xiao Yan bisa bereaksi sosok wanita tersebut pada saat ini bergumam. Sosoknya berkata akhirnya dirinya bisa melepaskannya. Setelah selesai berbicara sosok wanita itu pun mencium Xiao Yan sebelum akhirnya dengan hembusan angin sosok wanita itu seketika berubah menjadi debu dan menghilang di hadapan Xiao Yan. Xiao Yan pada saat ini benar-benar bingung dengan apa yang terjadi dan pemandangan di hadapan Xiao Yan kembali berubah dengan cepat. Xiao Yan pada saat ini masih berada di dalam hutan api. Xiao Yan seketika menyadari tampaknya apa yang baru saja dialami oleh Xiao Yan adalah sebuah ilusi. Namun ketika Xiao Yan menundukkan kepalanya dan melihat topeng serta kristal biru,
Xiao Yan mengerti bahwa pada saat ini semuanya sudah bukan lagi merupakan ilusi. Tepat ketika Xiao Yan memikirkan semua ini, sebuah suara pada saat ini seketika terdengar di benak Xiao Yan. Suara halus tersebut berkata bahwa apa yang diinginkan oleh Xiao Yan ada di bagian terdalam. Xiao Yan pun seketika tertegun, tetapi saat yang bersamaan Xiao Yan menyadari bahwa sepertinya wanita tersebut benar-benar ingin menunjukkan jalan kepada Xiao Yan. Pada akhirnya Xiao Yan mengangguk dan tanpa ragu-ragu Xiao Yan kembali bergerak menuju ke dalam hutan. Semakin Xiao Yan masuk ke dalam, pada saat ini tidak banyak orang yang berada di sana. Selain itu semakin jauh masuk ke dalam hutan, area secara alami pada saat ini menjadi jauh lebih kecil. Ada banyak kekuatan telah berkumpul di sini, tetapi meskipun begitu ada tembok api yang menghalangi mereka semua. Tembok api yang menjulang tinggi ini benar-benar menutupi perjalanan semua orang. Klan Dewa Api kuno juga pada saat ini mengerutkan kening dan masih meraba-raba mengenai perisai api ini. Banyak kekuatan besar pada saat ini berdiam diri dan mengamat dinding api. Mereka tidak berani bertindak sembarangan setelah merasakan bahwa kekuatan dari perisai ini juga sangat kuat. Orang-orang dari klan Dewa Api kuno yang memiliki pertahanan mutlak terhadap api juga pada saat ini benar-benar tidak berani bergerak. Di antara kerumunan klan Dewa Api kuno pada saat ini perbincangan segera terjadi. Salah seorang di antara mereka segera berkata kepada pemimpin mereka yang bernama King Yan. Sosoknya bertanya apa yang pada saat ini harus mereka lakukan. Sepertinya mereka harus menerobos ke dinding api ini untuk bisa masuk ke dalam hutan api. Dengan begitu maka mereka sepertinya akan bisa mendapatkan jantung api seperti apa yang mereka harapkan. Terlebih lagi ada juga banyak sumber energi berkilau dengan tingkatan warna di atas 4 warna. Menanggapi hal tersebut, pria yang bernama King Yan pada saat ini sedikit terdiam dan merenung. Setelah beberapa saat sosoknya pada akhirnya berkata bahwa kali ini mereka tidak bisa menerobos dengan paksa. Tembok api ini masih terlalu kuat, selain itu intensitasnya setidaknya beberapa kali lebih besar. Jika mereka menerobos dengan paksa bahkan dengan kekuatan Dogat mereka akan sulit bergerak di bawah api dengan intensitas seperti ini. Jangankan mendapatkan jantung api, bahkan mereka benar-benar akan dihancurkan seketika mereka baru saja masuk. Menanggapi perkataan dari King Yan, salah seorang di antara mereka pada saat ini juga kembali mulai berbicara. Sosoknya berkata bahwa kekuatan api Senzuo seharusnya dapat melindungi saudara King Yan untuk jangka waktu tertentu. Bagaimanapun Senzuo dari klan mereka adalah jantung api peringkat keempat. Oleh karena itu meskipun jantung api yang akan mereka dapatkan berada di posisi ketiga, sepertinya mereka akan bisa mampu bertahan untuk bisa masuk ke dalam lautan api ini. Terlebih lagi mereka juga akan memberikan kepada King Yan kekuatan jantung api yang mereka miliki. Dengan begitu maka King Yan akan bisa mencoba untuk menerobos masuk ke dalam. Mendengar hal tersebut, banyak anggota dari klan Dewa Api kuno pada saat ini setuju dan memaksa King Yan untuk bergegas masuk. Sementara itu King Yan pada saat ini masih terdiam dan tidak ingin melakukan tindakan apapun. Sementara itu di sisi lain pada saat ini terjadi pertempuran yang dialami oleh alam wilayah laut. Zudi, Raja Sisik Naga dan banyak prajurit yang mereka pimpin pada saat ini berhadapan dengan ribuan orang. Musuh yang dihadapi oleh mereka tampaknya lebih kuat dan pada saat ini mereka benar-benar terjatuh dalam kondisi yang tidak menguntungkan. Raja Sisik Naga pada saat ini terlihat babak belur berhadapan dengan 2 orang Dogat. Zudi juga pada saat ini benar-benar terlihat kelelahan berhadapan dengan banyak prajurit. Mereka pada saat ini benar-benar hanya bisa menggertakkan gigi dan mereka benar-benar hanya bisa berjuang hingga tahap terakhir. Sementara itu di sisi lain sosok Xiao Yan pada saat ini terus melesat maju dan Xiao Yan bisa merasakan intensitas api yang semakin kuat. Xiao Yan pada saat ini hendak menambah origin Qi untuk melindungi tubuhnya. Namun pada saat yang bersamaan suara halus pada saat ini kembali terdengar di benak Xiao Yan. Suara tersebut memerintahkan Xiao Yan untuk memakai topeng agar api ini tidak menyakiti Xiao Yan. Xiao Yan pada akhirnya tanpa banyak basa-basi lagi segera menggunakan topeng yang sebelumnya Xiao Yan dapatkan. Bersamaan dengan hal tersebut Xiao Yan seketika benar-benar merasakan bahwa suhu api di sekitar benar-benar menghilang.
Xiao Yan pada saat ini tidak bisa merasakan tekanan api yang sebelumnya menghancurkan tubuh Xiao Yan. Xiao Yan benar-benar sedikit terkejut, tetapi Xiao Yan juga merasa sedikit lega. Pada akhirnya Xiao Yan segera kembali melakukan perjalanan, tetapi saat yang bersamaan Xiao Yan mendengar suara yang sangat familiar di posisi yang tidak terlalu jauh. Xiao Yan seketika teringat sosok Raja Sisik Naga dan hati Xiao Yan pada saat ini bergetar. Xiao Yan pada akhirnya menoleh dan menatap ke arah kerumunan yang pada saat ini dikelilingi oleh banyak prajurit. Xiao Yan juga pada saat ini melihat sosok yang dikenalinya dan Xiao Yan seketika tersenyum. Xiao Yan pada saat ini memperhatikan percakapan di antara kedua belah pihak. Xiao Yan pada saat ini terus-menerus tersenyum melihat kesombongan dan arogansi yang dikeluarkan oleh Raja Sisik Naga. Xiao Yan pun bergumam di dalam hatinya bahwa Raja Sisik Naga masih belum berubah. Xiao Yan masih terus-menerus memperhatikan kedua belah pihak yang pada akhirnya sama-sama bertempur. Xiao Yan juga pada saat ini melihat sekelompok orang di sisi lain. Xiao Yan menyadari bahwa kelompok ini ternyata adalah orang-orang dari aliansi Dou-Xian. Namun setelah menyadari posisi dari orang-orang aliansi Dou-Xian, Xiao Yan pada saat ini tidak terburu-buru bergegas ke sana. Xiao Yan pada saat ini memanfaatkan waktu untuk bergegas menuju ke arah Raja Sisik Naga yang sedang tertekan. Sosok Xiao Yan pada saat ini melesat dengan kecepatan yang sangat cepat dan langsung menghempaskan dua sosok yang menyerang Raja Sisik Naga. Keduanya pada saat ini terlempar mundur dan menabrak beberapa pohon sebelum akhirnya mereka menstabilkan tubuh masing-masing. Xiao Yan juga pada saat ini benar-benar terkejut dengan apa yang baru saja ditampilkan oleh Xiao Yan. Xiao Yan benar-benar tidak pernah menyangka bahwa setelah tubuh guntur Dewa Kuno selesai dibentuk, kekuatan fisik Xiao Yan pada saat ini benar-benar di luar imajinasi Xiao Yan. Sementara itu di sisi lain dua sosok yang baru saja dipukul mundur oleh Xiao Yan memandang ke arah Xiao Yan dengan ngeri. Para prajurit yang berada di sekitar mereka juga pada saat ini sedikit mundur. Sementara itu Raja Sisik Naga juga tertegun sebelum akhirnya sedikit tersadar dan menangkupkan tangannya kepada Xiao Yan. Melihat Raja Sisik Naga yang pada saat ini mengucapkan terima kasih dengan serius, Xiao Yan hanya tersenyum tipis. Xiao Yan bisa melihat wajah Raja Sisik Naga dengan jelas yang pada saat ini benar-benar dipenuhi dengan lebam. Sementara itu Raja Sisik Naga pada saat ini sedikit malu dan menyadari bahwa Xiao Yan sepertinya benar-benar meledek ke arahnya. Raja Sisik Naga pun segera menutup sebagian mukanya dan pada saat ini kembali menoleh ke arah dua orang yang sebelumnya menyerang Raja Sisik Naga. Sementara itu Xiao Yan pada saat ini merasa sangat lega menyadari bahwa Raja Sisik Naga masih hidup. Terlebih lagi kekuatan Raja Sisik Naga pada saat ini telah meningkat menembus ke tingkat Dogat. Berdiri bersampingan dengan Raja Sisik Naga seperti ini membuat perasaan melankolis Xiao Yan pada saat ini bangkit. Xiao Yan juga seketika teringat anggota dari tim Fearless yang pada saat ini masih belum diketahui keberadaan. Di tengah-tengah rasa bahagia bertemu dengan Raja Sisik Naga pada saat ini terselip juga perasaan sakit di dalam hati Xiao Yan karena sudah ditolak oleh Santi, anak dari Bude Yanti.